Anak ini melihat ada yang tidak beres dari pamannya. Pamannya disuruh menginvestasikan semua asetnya untuk membeli sebuah saham oleh seseorang yang mengaku sebagai guru saham yang mendapatkan info valid dari orang dalam. Anak itu tahu penelpon tersebut adalah seorang penipu karena ketika dia cek, ternyata perusahaan yang berdiri di belakang saham tersebut adalah perusahaan bodong. Jangan-jangan yang menelpon itu sendiri yang memiliki saham tersebut. Anak itu langsung berinisiatif menolong pamannya dari penipuan ini. Untuk mencegah pamannya agar tidak membeli saham tersebut, dia merengek minta dibelikan es krim. Pamannya bilang nanti, tapi anak itu terus merengek. Akhirnya, pamannya mengalah dan segera pergi membeli es krim. Saat pamannya pergi untuk membeli es krim, anak itu segera bertindak. Dia melihat indikator trading di monitor, lalu dia membeli sebuah saham. Namun, aksinya dilihat oleh bibiknya. Bibiknya berkata jangan usik komputer itu, karena itu bukan komputer sembarangan, komputer itu adalah komputer untuk trading. Tak lama kemudian, keributan pun terjadi. Ketika pamannya kembali, situasi makin kacau. Ternyata, anak itu menginvestasikan semua aset pamannya. Dan saham yang dibelinya adalah saham usang, yang sudah lama tidak laku. Nilai saham terus merosot, kerugian mulai terhitung. Pamannya terkejut. Ternyata, selain menginvestasikan semua uang, anak itu juga memakai leverage 50. Artinya, bukan hanya terancam rugi 4 miliar, tapi juga bisa menimbulkan hutang 10 miliar. Semua panik, tapi tidak untuk anak itu. Pamannya ingin segera menjual saham itu, agar kerugian tidak semakin besar. Tapi, anak itu melarang. Saat pamannya hendak menjual saham, tiba-tiba, anak itu mematikan aliran listrik. Komputer pun mati total. Pamannya panik. Ia segera menyalakan kembali komputer dan menunggu layar menyala. Dan ketika layar muncul, tak lama setelah itu, indikator saham di layar menunjukkan grafik mulai naik, dan terus naik. Bukan hanya modal yang kembali, tapi uang mereka melonjak hingga 64 miliar. Itu artinya mereka sudah dapat untung 60 miliar. Suasana yang tadinya tegang berubah jadi riang gembira. Mereka bersorak, tertawa, dan sepakat untuk merayakan kemenangan ini, dengan belanja dan makan di luar. Namun, saat semua pergi bersiap-siap, anak itu kembali duduk di depan komputer. Ia belum puas. Ia ingin lebih. Ia kembali menginvestasikan uangnya, karena perdagangan baru saja dimulai, dan tren sedang positif. Suasana kembali dibuat cemas, karena saham yang dibeli anak itu mulai turun. Kerugian kembali menghantui, tapi tiba-tiba, indikator berbalik naik. Kali ini hasilnya luar biasa. Anak itu berhasil membeli 60% saham perusahaan Suga Group. Dengan nilai investasi cukup fantastis, senilai 2 triliun. Ia sengaja melakukannya, untuk memberi pelajaran kepada ayahnya, yang demi ambisi, tega, meninggalkan dia dan ibunya, hanya demi jabatan Direktur PT Suga Group, dengan menikahi putri sang direktur. Tak lama setelah itu, beberapa mobil mewah berhenti di depan rumah. Orang-orang berpakaian resmi turun dari mobil. Ternyata, mereka adalah perwakilan dari PT Suga Group. Kedatangan mereka adalah untuk memberitahu dan mengucapkan, selamat bergabung dengan PT Suga Group. Anda adalah pemegang saham utama PT Suga Group. Kami datang untuk mengundang Anda sebagai pemilik saham yang baru ke acara rapat pemegang saham. Mereka terkejut, seakan tidak percaya. Tentu saja, ini kabar baik. Dan mereka pasti akan datang.